Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sugiarto, Widyaswara Madya, BPSDM Provinsi Riau. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan strategi pembelajaran pada pelatihan kepemimpinan pengawas, yaitu pada agenda 2 kepemimpinan pelayanan pada mata pelatihan diagnosa organisasi. Diagnosa organisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta diklat mengenai isu strategis yang terpilih di unit organisasinya, kemudian mengenai gagasan perubahan, memahami konsep diagnosa organisasi, memahami teknik-teknik analisa manajemen untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugasnya dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan pembangunan yang dilakukan pada para pelaksana dan para pelaksana di bawahnya. Itu tadi sebagai tujuan pembelajaran. Kemudian saya akan sampaikan strategi kegiatan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Materi ini, mata pelatihan diagnosa organisasi, akan disampaikan dengan waktu kurang lebih 18 jam atau 2 hari, di mana saya sudah membagi untuk penyampaian di hari pertama dan di hari kedua. Baiklah, di hari pertama saya akan sampaikan yaitu tahapan kegiatan. Tahapan kegiatannya ada 3: pendahuluan, penyajian, dan penutupan. Ya, saya akan menjelaskan per tahapan kegiatan. Itu adalah kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan di sini saya akan sampaikan saya akan memberi salam. Di pendahuluan kegiatan saya akan memberi salam, kemudian mengenalkan diri, memperkenalkan diri, perkenalan, kemudian menciptakan suasana kelas yang kondusif, mungkin dengan sedikit ice breaking. Salah satunya adalah ice breaking untuk selamat pagi, ya selamat pagi, kemudian menguraikan tujuan pembelajaran. Metode yang saya terapkan di sini adalah ceramah, diskusi, kemudian alat bantu dan medianya adalah laptop, LCD, proyektor, kertas, flipchart, dan spidol. Waktu yang saya alokasikan untuk pendahuluan kurang lebih 20 menit. Ini untuk penyajian di pendahuluan. Kemudian setelah selesai di pendahuluan, saya akan masuk di penyajian yang pertama. Di penyajian ini saya bagi 3: penyajian pertama, penyajian kedua, dan penyajian ketiga. Di penyajian pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep isu strategis, menjelaskan keterkaitan isu tingkat nasional, instansi dan unit organisasi, merumuskan kebijakan, menjelaskan tentang pembuatan perumusan kebijakan, keputusan yang bermula dari isu strategis, kemudian pemilihan isu strategis di unit organisasi, dan gagasan perubahan. Metode yang saya terapkan di sini adalah ceramah, tanya jawab, kemudian saya akan memutarkan film pendek yang
berisi tentang isu-isu strategis. Kemudian saya juga akan menerapkan satu inovasi di metode pembelajaran, yaitu belanja isu. Jadi nanti di sini peserta diklat akan saya bagi kelompok sesuai dengan tempat duduknya. Maka kalau peserta diklat itu jumlahnya 30, maka paling tidak ada 6 meja yang mereka duduk, 6 kelompok. Dan nanti dalam satu meja satu kelompok itu akan saya tentukan satu peserta yang akan belanja isu-isu di meja-meja lain. Nah, dengan demikian maka satu meja akan belanja 5 isu. Nah, setelah selesai nanti belanja 5 isu ini, mereka akan diskusi pendek isu mana yang kira-kira akan mereka pilih untuk ditindaklanjuti di dalam diskusi ini. Alat bantu yang saya gunakan adalah laptop, LCD proyektor, kemudian kertas plicat, spidol, bahan ajar, film pendek, clipping koran atau clipping berita-berita yang berkenaan dengan isu strategis. Waktu yang saya alokasikan untuk penyajian pertama ini adalah 120 menit atau 2 jam. Setelah selesai itu saya akan masuk di penyajian kedua, yang itu penyajian tentang konsep diagnosa organisasi. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu tentang diagnosa organisasi, keterkaitan isu strategis dengan diagnosa organisasi, dan mengapa organisasi yang harus didiagnosa, tujuannya apa, aspek-aspek yang harus dikuasai seperti apa, manfaatnya apa, dan prinsip-prinsipnya seperti apa. Kemudian penguasaan diri, kepemimpinan pengawas sebelum dia melakukan diagnosa, dan juga saya akan sampaikan risiko ketika nanti salah dalam mendiagnosa. Juga akan saya sampaikan langkah-langkah diagnosa organisasi dan teknik-teknik analisis yang nanti akan diterapkan dalam diagnosa. Nah, oleh karena itu di penyajian kedua ini akan ada praktek-praktek atau latihan-latihan tentang menggunakan teknik-teknik analisis. Metode yang saya pakai di sini yang saya terapkan adalah ceramah, tanya jawab, kemudian saya berinovasi di sini ada window shopping. Jadi mereka nanti akan membuka laptop, kemudian internet, dan itu akan berselancar untuk shopping tentang isu-isu strategis, tentang teknik-teknik analisis. Kemudian nanti akan kita diskusikan dan presentasi. Jadi mereka akan diskusi kelompok, presentasi hasil diskusi, sehingga di samping kemudian mereka juga akan saya untuk latihan untuk menerapkan teknik-teknik analisis manajemen untuk mendiagnosa organisasi. Alat bantu yang saya gunakan di sini adalah laptop, LCD proyektor, internet, kertas, spidol, bahan ajar, kemudian kasus. Waktu yang saya alokasikan 270 menit. Nah, ini pada penyajian kedua ini, dan satu penyajian pertama dan penyajian kedua ini akan selesai pada hari pertama, dan kemudian peserta akan istirahat. Saya besoknya akan masuk di penyajian yang ketiga. Hari selanjutnya saya akan masuk di penyajian ketiga, namun sebelum saya menjelaskan di penyajian ketiga, saya akan memakan peringatan peserta kembali untuk apa yang sudah kita hasilkan di penyajian yang kedua, karena itu akan berlanjut kepada diskusi kelompok. Jadi hasil dari penyajian yang kemarin, penyajian kedua di hari pertama, itu merupakan landasan untuk kita berangkat membahas di penyajian yang ketiga. Di penyajian yang ketiga ini saya akan menyampaikan pada peserta untuk tugas-tugas kelompok. Jadi peserta akan dibagi menjadi kelompok. Kemudian kalau pesertanya 40 akan dibagi menjadi kelompok 4, yang 4 kelompok. Kalau pesertanya 30 dibagi 3 kelompok. Kemudian di sini ada diskusi kelompok 1 dan kelompok 2 yang fokus diskusinya, kasusnya nanti diambil dari
kasus strategis, isu-isu strategis yang dipilih dari anggota kelompok masing-masing. Nah, setelah selesai diskusi, nanti mereka akan presentasi. Nah, di dalam presentasi ini akan ada pendalaman, yaitu tanya jawab, kemudian juga kan kita diskusikan secara panel. Kemudian metodenya metode diskusi, metode presentasi, kemudian panel. Alat bantunya adalah laptop, LCD, kemudian kertas, spidol, bahan ajar, kasus, studi, dan seterusnya. Ini untuk di penyajian ketiga, waktunya setengah hari, yaitu 180 menit sampai dengan kurang lebih jam 12. Selanjutnya presentasi di sore harinya setelah mereka masuk, atau presentasi pada jam 11 mulai presentasi. Kalau presentasinya ternyata belum selesai, nanti dilanjutkan setelah isoma, dilanjutkan presentasi, kemudian diskusinya, tanya jawabnya dilanjutkan. Setelah itu selesai di penyajian ketiga, maka penyajian inti saya selesai dan saya akan sampaikan kepada penutup. Setelah mereka istirahat sholat asar, masuk kembali, kemudian kita akan merangkum, ya, menyelesaikan tugas-tugas diskusi untuk di penyajian ketiga. Dan setelah itu saya akan melakukan penutup. Saya akan membuat rangkuman bersama peserta hasil 2 hari, dari hari pertama, hari kedua, penyajian 1, 2, dan penyajian ketiga. Kemudian setelah dibuat kesimpulan, rangkuman, kemudian peserta mengevaluasi kira-kira apa yang di dalam materi ini yang harus diperbaiki untuk kedepannya. Saya akan minta pendapat mereka, masukan pada mereka, kemudian ini adalah sebagai umpan balik. Kemudian setelah itu saya akan menutup materi dengan salam, ya. Metode saya ya ceramah sajalah, kemudian alat-alatnya ya laptop, LCD, seterusnya. Setelah itu saya akan sampaikan kata motivasi untuk penutup, dan saya akan akhiri dengan penutupan. Demikian strategi pembelajaran mata pelatihan diagnosa organisasi, bagian dari agenda kedua dalam pelatihan kepemimpinan pengawas. Terima kasih, saya Sugiarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.